Pernahkah Anda berkata iya, tetapi di dalam hati berkata tidak? Atau pernahkah Anda berpikir bahwa siswa Anda atau murid Anda tidak mendengarkan apa yang Anda katakan? Ataupun jika memang mereka mendengarkan perkataan Anda, mereka tidak berbuat apa-apa? Jika itu terjadi, maka Anda sebagai guru atau sebagai seorang pendidik haruslah bisa lebih bersikap asertif. Nah, bagaimana cara menerapkan sikap asertif di dalam kelas? Itulah yang nantinya akan kita bahas dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Yolanda Viviana Mufti, mahasiswa STITI KP Parongawi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan gaya asertif di kelas. Secara umum, seorang pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Selain itu, pendidik adalah orang yang mempengaruhi perilaku seseorang. Karena pendidikan merupakan sebuah proses, pastinya akan ada banyak orang yang mempengaruhi seorang dari peserta didik. Salah satunya adalah seorang guru. Guru adalah ujung tombak dalam sebuah proses pembelajaran. Karena pada dasarnya gurulah yang berinteraksi langsung dengan para peserta didik di kelas. Sekolah sebagai institusi pendidikan membutuhkan guru yang bukan hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga guru sebagai seorang pendidik yang memberikan bekal kepada siswa-siswinya dalam hal survive, etika, moral, pendidikan, perilaku, attitude, sopan santun, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, guru haruslah memiliki perilaku yang dapat diteladani dan dihormati oleh murid-muridnya. Selain itu, guru juga harus memiliki perilaku ataupun kemampuan untuk mengekspresikan hak, pikiran, perasaan, dan kepercayaan secara langsung, jujur, terhormat, dan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, sikap tersebut bisa dikatakan sebagai sikap atau perilaku yang asertif. Seorang guru atau seorang pendidik haruslah bisa bersikap asertif. Karena apa? Karena pada dasarnya perilaku asertif nanti yang dimiliki oleh guru akan membuat hubungan semakin lebih baik antara murid dan guru. Nah, seperti yang dikatakan oleh Robert Alberti dan Michael Emmons mengatakan bahwasanya tentang perilaku asertif. Perilaku asertif itu dapat mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia, yang mana memungkinkan kita untuk bertindak menurut kepentingan kita sendiri tanpa kecemasan yang tidak semestinya. Selain itu, perilaku asertif juga digunakan untuk mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman untuk menerapkan hak-hak pribadi tanpa menyakiti atau merugikan hak-hak orang lain. Kita juga pernah dalam mungkin perkataan kita mengatakan iya, namun di dalam hati berkata tidak. Selain itu, terkadang menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Karena apa? Terkadang murid-murid tidak mau mendengarkan kita. Jikalau murid-murid kita mendengarkan kita, terkadang mereka tidak melakukan apa-apa ataupun tidak berbuat apa-apa. Jika hal itu terjadi kepada seorang guru, itu tandanya berarti seorang guru harus bisa lebih menerapkan sikap asertif di kelas. Perilaku asertif seorang guru adalah bagaimana guru mampu mengungkapkan perasaan dengan baik, mampu mengungkapkan pemikiran dan keyakinan secara terbuka, dan mampu mempertahankan hak-hak pribadi, serta merasa bebas mengemukakan pendapat, dapat berkomunikasi dengan baik,
mempunyai pandangan yang efektif tentang hidup dan bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri. Nah, itu semua adalah komponen-komponen dan ciri-ciri perilaku asertif yang merupakan unsur-unsur yang ada di dalam diri seseorang untuk dapat dikatakan seseorang itu bisa berperilaku asertif. Guru mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik, jujur, dan tepat, maka nantinya siswa juga dapat terkontrol tingkah lakunya. Yang bisa dianggap ini adalah pembelajaran nilai sikap yang afektif yang diberikan oleh guru kepada siswanya dengan cara memberikan contoh dari si guru itu sendiri. Maksud terkontrol di sini adalah guru bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik dalam keadaan dan kondisi yang sesuai. Misalnya saja, guru yang memiliki masalah di luar kelas, baik itu masalah rumah tangga maupun masalah dengan teman-teman kantor, sehingga pada saat masuk kelas, guru memiliki perasaan yang tidak enak dan terbawa sampai ke dalam kelas. Sehingga di dalam kelas tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan, tetapi guru masuk kelas dengan marah-marah. Ini adalah salah satu contoh pengungkapan perasaan yang salah. Nah, karena tidak pada tempatnya, dengan demikian siswa pasti akan dapat menilai perilaku seorang guru yang bisa membuat siswa tidak menyukai guru tersebut. Apalagi kalau seorang siswa menjadi korban kemarahan akibat kesalahan pengungkapan perasaan tersebut. Sehingga nantinya bisa membuat siswa untuk malas masuk kelas maupun masuk sekolah dengan keterpaksaan dalam menerima pelajaran, sehingga pelajaran yang diterima tidak bisa dicerna dengan baik, yang nantinya juga akan berakibat pada hasil belajar siswa. Maka dari itu, seorang guru haruslah bisa memiliki atau mempunyai keahlian ataupun kemampuan dalam bersikap maupun berkomunikasi secara asertif. Memang pada dasarnya, kemampuan untuk mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka, misalnya saja mampu menyuarakan pendapat, menyatakan ketidaksetujuan dan bersikap tegas meskipun secara emosional sulit dilakukan. Guru mampu mengungkap keyakinan dan pemikiran secara terbuka kepada siswa, maka siswa pun juga dapat mempunyai rasa hormat kepada guru. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, dalam kelas yang kadang murid berisik dan ribut, tidak mau mendengarkan guru, ribut dengan teman-temannya dan lain sebagainya, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Dengan kondisi kelas yang ramai, membuat guru harus mengungkapkan pemikirannya dengan marah-marah, tetapi bukan marah yang berlebihan, lebih kepada berperilaku tegas dengan menegur secara tegas, bisa jadi dengan menggunakan sanksi ataupun teguran dengan nada yang tinggi, sehingga siswa juga tahu kalau guru itu tidak marah, tetapi hanya ingin mendisiplinkan siswa-siswanya, sehingga siswa tahu kalau guru tidak suka dengan apa yang sedang dikerjakannya. Dengan guru mampu mengungkapkan keyakinan dan pemikirannya secara terbuka, dapat membantu proses pembelajaran berjalan dengan efektif, sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang lebih nyaman. Dengan demikian, siswa pun juga dapat belajar dengan tenang dan menyerap pembelajaran dengan mudah, yang nantinya juga akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi atau tidak membiarkan orang lain mengganggu dan memanfaatkan kita. Hak-hak pribadi seseorang adalah hak kebebasan untuk bergerak,
hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini yang sesuai dengan guru untuk meningkatkan prestasi belajar adalah hak untuk kebebasan mengungkapkan pendapat. Dengan guru bebas mengeluarkan pendapat, maka siswa harus mentaati apa yang guru perintahkan. Contohnya, sebelum guru masuk kelas dan kelas terlihat berserakan ataupun kotor, guru bebas mengeluarkan pendapatnya untuk memerintah siswa-siswanya membersihkan kelas sehingga siswa menjadi lebih disiplin dan menunjang pelajaran. Dengan demikian dapat menunjang pelajaran yang kondusif di dalam kelas serta bisa menimbulkan rasa nyaman kepada peserta didik. Dengan diterapkannya beberapa perilaku ataupun guru menggunakan komunikasi asertif terhadap siswa, maka siswa akan lebih senang dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Asertif ini bukan hanya bisa diterapkan kepada sang guru kepada murid, tetapi kita juga bisa melatih murid agar bisa berperilaku asertif. Perilaku asertif ini bisa dilatih. Nah, dalam latihan asertif ini, Alberti dan Emmons mengungkapkan atau mengemukakan bahwa latihan asertif itu bukan hanya berfokus kepada perilaku verbal saja, tetapi juga komponen lain seperti misalnya kontak mata, postur tubuh, gestur, ekspresi wajah, kemudian volume suara, kelancaran dalam berbicara, dan pilihan waktu kapan individu itu akan bisa mengekspresikan sikap asertifnya. Nah, latihan asertif merupakan strategi bantuan atau terapi yang direkomendasikan untuk mengurangi ataupun menghilangkan gangguan kecemasan dan meningkatkan kemampuan interpersonal seorang individu. Dalam latihan asertif ini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Lokmono menyatakan beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk berlatih asertif ini. Strategi tersebut antara lain yang pertama yaitu pengajaran. Nah, konselor menerangkan kepada konseli perihal perilaku yang nantinya akan diharapkan. Yang kedua adalah respon. Nah, respon ini konselor merespon secara positif dan juga negatif kepada konseli berkaitan dengan perilaku sesudah diberikan pengaruhan. Yang ketiga yaitu modeling, yaitu konselor menunjukkan contoh perilaku kepada konseli yang dilakukan secara spontan ataupun dengan memakai tayangan audio visual. Misalkan sang guru memberikan contoh video, memberikan contoh tayangan terkait tentang perilaku ataupun komunikasi asertif. Keempat yaitu keasikan, yaitu di sini kita bisa berlatih melalui permainan agar konseli memainkan peran ataupun perilaku tertentu. Kemudian konseli dikritik oleh konselor. Yang kelima yaitu penguatan sosial. Dari waktu ke waktu konseli akan diberikan pujian. Yang terakhir yaitu tugas untuk pekerjaan rumah. Konseli diberikan tugas untuk dikerjakan. Nah, hal-hal tersebut dapat kita terapkan terhadap peserta didik ataupun murid kita agar mereka juga bisa berlatih bersikap lebih asertif. Dengan perilaku asertif yang nantinya akan kita terapkan kepada siswa, maka nantinya diharapkan siswa
mampu berkomunikasi secara langsung, secara terbuka, secara jujur, dan mampu mengekspresikan apa yang ingin mereka ungkapkan atau apapun pendapat mereka yang ingin mereka utarakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.